berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kabar yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita bersama dengan keluarga, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang paling beruntung karena kita boleh menghampiri Allah yang Maha Kudus tanpa perasaan takut untuk dimurkai atau dihakimi, karena darah Yesus menjadi jaminan, kurban Kristus menjadi jaminan bahwa kita dilayakkan untuk menghampiri Allah. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Dia, kita berikan kurban syukur kita, mengingat setiap kebaikan kasih setia Tuhan luar biasa. Dia layak menerima pujian dan penyembahan kita. Demikian juga kalau saudara punya pergumulan, ingat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan ragu untuk membawa semua pergumulanmu kepada Dia. Dia peduli, Dia akan memberi engkau kelegaan di hati dan pertolongan untuk menyelesaikan masalah-masalahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami dilayakkan untuk boleh menghampiri Engkau dengan darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Kami membawa korban syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Kami juga membawa semua beban berat kami, pergumulan-pergumulan kami, karena kami tahu dalam Engkau, dalam hadirat-Mu, kami akan beroleh kelegaan, beroleh pertolongan, kekuatan, jalan keluar yang terbaik. Engkau adalah pribadi yang sungguh-sungguh bisa kami andalkan, tidak pernah mengecewakan, karena kasih-Mu kepada kami sempurna adanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yesus telah mati bagi kita, datanglah padanya. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Bagi Dia segala
Puji Tuhan, saudara-saudara, Allah kita, Allah yang besar, Allah yang mulia, yang hadir dalam kehidupan kita. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mungkin kita akan mendengar, mungkin ada pokok doa atau pertanyaan yang bisa disampaikan. Silakan. Saya ada pertanyaan ini di sini, boleh saya bacakan dulu? Iya. Untuk pertanyaannya itu, ketika ada situasi dan kondisi yang tidak seperti yang kita harapkan, pastinya itu kita akan merasa kecewa dan pastinya tersungut-sungut. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi terhadap hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan itu? Oke, jadi bagaimana supaya kalau mengalami situasi sulit, ada masalah, reaksi kita tidak negatif, gitu ya? Karena reaksi negatif inilah yang membuat sesuatu yang negatif tambah buruk nih. Sesuatu yang positif saja, kalau orang mendapatkan reaksi yang negatif, yang positif ini aja tidak lagi menjadi positif. Ini bisa berubah jadi negatif. Apalagi yang negatif dapat reaksi negatif. Tambah nih double-nya nih. Negatifnya bertambah. Masalah menjadi sesuatu yang negatif kalau dapat reaksi yang negatif. Tetapi kalau dapat respon yang positif, masalah ini kalau ini diibaratkan sesuatu yang negatif bisa berubah jadi positif, sesuatu yang bermanfaat. Itu kan bergantung bagaimana meresponinya. Tetapi memang sebagai manusia kadang-kadang itu otomatis ya. Begitu ada masalah kita langsung bereaksi negatif. Apalagi kalau ada faktor yang lain. Misalnya karena kita udah terlanjur nggak suka, kita nggak simpati dengan seseorang, kita nggak senang dengan keadaannya, begitu itu terjadi, reaksi kita langsung negatif. Nah, kalau sudah bereaksi negatif, dilanjutkan biasanya bersungut-sungut. Nah, kalau dilanjutkan lagi bersungut-sungut, itu akhirnya mulai semuanya serba negatif tuh. Tidak ada yang benar, semuanya buruk. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya masalahnya jadi tambah rumit sekali untuk diselesaikan. Bahkan nggak ngerti akar masalahnya apa, karena reaksi-reaksi ini. Di Alkitab ada sebuah kisah bagaimana reaksi negatif menghadapi masalah itu bisa berdampak buruk terjadi ya. Kita akan belajar dari sekelompok manusia, satu bangsa yang memang hobinya bersungut-sungut, yaitu bangsa Israel yang ditulis di Alkitab ya. Bilangan pasal 20. Kalau kita mempelajari ayat 1 sampai 13, kita dapat gambaran tentang reaksi negatif yang diungkapkan, yang dinyatakan oleh mereka. Di bagian ini menarik karena ternyata Musa dan Harun pun juga bereaksi negatif ini terhadap sebuah permasalahan. Ini menarik karena selama ini kan Musa dan Harun itu orang yang lembut hati, dia meresponi semuanya itu dengan cara yang positif ya. Bahkan pemberontakan umat pun tetap direspon dengan positif. Tetapi di bagian ini ternyata diperlihatkan Harun dan Musa itu manusia biasa. Ternyata bisa gagal juga. Dia bereaksi negatif terhadap sebuah permasalahan. Kita lihat dulu umat Israel yang bersungut-sungut ya. Ayat 2, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat yang celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Kebiasaan bangsa Israel menghadapi masalah, reaksinya langsung negatif, bersungut-sungut. Udah berulang-ulang kita baca kisah mereka kan, setiap hadapi masalah bersungut-sungut, memberontak kepada pemimpinnya, Tuhan disiplin mereka, Tuhan hukum mereka, mereka bertobat, lalu dalam perjalanan berikutnya mereka ketemu masalah lagi, diulang lagi. Makanya Tuhan berkata, ini orang-orang yang tegar tengkuk,
orang-orang yang keras hati, orang-orang yang bebal. Sudah berulang-ulang peristiwa itu terjadi, polanya selalu sama. Ketika mereka diberkati Tuhan, mereka sukacita, kemudian menghadapi masalah, reaksi mereka menjadi buruk, menjadi negatif. Kemudian mereka mulai melawan Tuhan, mulai melawan orang-orang yang Tuhan pilih untuk memimpin mereka. Mereka memberontak kepada Musa dan Harun. Kemudian Tuhan bela orang yang dipilih Tuhan ini. Membela Harun dan Musa. Umat Israel kemudian dihukum. Mereka alami bencana. Mereka alami situasi yang lebih buruk. Mereka bertobat. Terulang lagi. Terulang lagi. Ini orang yang bebal. Ini orang yang keras hati. Ini orang yang tegar tengkuk. Seperti itu. Saudara-saudara, ada saat tertentu kita memang mungkin gagal menanggapi sebuah peristiwa, tetapi jangan jadikan itu sebuah kebiasaan dan kita mencari pembenaran. Namanya juga manusia, wajar dong kalau berkeluh kesah. Namanya juga manusia, wajar dong kalau aku bersungut-sungut. Aku kan masih manusia. Itu cari pembenaran. Kita harus ingat Alkitab ini firman Allah yang tertulis. Alkitab ini ditujukan untuk manusia, bukan untuk malaikat, apalagi untuk setan. Berarti kalau kitab suci ini diberikan untuk manusia, Tuhan tahu ini bisa menolong manusia hidup baik. Ini bisa dilakukan oleh manusia. Ketika kita sebagai manusia mencari pembenaran atas sikap kita yang buruk terhadap masalah dengan berkata, manusiawilah, saya kan masih manusia, saya kan bisa juga kecewa, saya bisa juga dong berkeluh kesah. Jadi tolong pahami kalau saya masih bisa bersungut-sungut, sebab keadaannya nggak sempurna, ini masalah, orang ini masalah, orang ini masalah. Ketika kita cari pembenaran itu, dengan kata lain kita sedang berkata, Alkitab ini bukan untuk saya, firman Tuhan itu bukan untuk saya. Sikap seperti itu kalau jadi kebiasaan, hati kita semakin keras. Kalau hati kita semakin keras di hadapan Tuhan, maka kita tidak mendapatkan manfaat dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, bahkan kita tolak. Kalau itu terjadi, berbahaya. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita bisa tersesat jalan hidup kita. Saudara-saudara, mungkin ada yang sedang mengalami masalah, dan masalahnya memang pantas untuk dikeluh kesahkan. Karena misalnya kita punya pemimpin tidak lakukan tugasnya dengan baik, tetapi hanya menuntut terus anak buahnya supaya kerja dengan benar, kerja dengan baik, kerja dengan sempurna. Tetapi kita lihat pemimpin kita tidak komitmen, pemimpin kita pekerjaannya nggak beres, hanya bisa menuntut, tidak bisa memberi contoh. Misalnya seperti itu. Kalau itu terjadi bertahun-tahun, akhirnya memang ada alasan untuk mengeluhkan pemimpin ini. Tetapi jangan sampai mengeluhkan itu membuat kita jadi keras hati. Kenapa tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau berikan aku pemimpin seperti ini. Ada banyak kelemahan, kekurangan, bahkan kesalahan yang itu ternyata melemahkan motivasi dari tim kerjaku, melemahkan semangat orang-orang untuk bekerja. Pasti tidak kebetulan Tuhan kasih saya pemimpin seperti ini. Saudara doakan supaya Tuhan menjamah hati pemimpin kita dan minta hikmat Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menyikapi sikap-sikap pemimpin yang sebenarnya memang jadi batu sandungan. Mending cerita Tuhan supaya Tuhan bekerja menjamah pemimpin kita dan menolong kita punya sikap yang baik. Jangan-jangan Tuhan memang arahkan kita di sebuah tempat dengan pemimpin yang begitu galak, begitu otoriter, begitu egois. Karena Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang siapkan kita sebuah kepercayaan atau
sebuah proyek besar di depan, tetapi kita nggak siap secara mental, tidak siap secara kinerja, tidak siap. Kelihatannya untuk mempercepat kita siap untuk tekanan kerja yang begitu berat karena proyeknya besar, itu kita harus ketemu dengan pemimpin yang otoriter. Tingkat stresnya tinggi sekali. Kerja keras gitu kan, tidak boleh ngeluh. Nah itu mungkin saja, kita nggak tahu ya. Tetapi yang jelas, ketika kita memulai sesuatu, kita mendoakan sesuatu, dan Tuhan ternyata sudah mengabulkannya. Bekerja atau usaha, dan ketika memulai, kok situasinya atau keadaannya tidak seperti yang kita harapkan nih. Ada aja masalahnya, ada aja masalahnya. Sebelum saya kerja, sebelum saya buka usaha ini, jarang saya itu tertekan, jarang stres. Ini gara-gara ini kok malah stres. Kita lupa bahwa kita sudah berdoa, mungkin sudah berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk pekerjaan itu. Ketika memulai kita yakin Tuhan buka jalan, tetapi ketika hadapi masalah, kenapa kita reaksi negatif? Pasti Tuhan tahu dong, kamu kan minta ini, oke aku setujui karena aku memang punya rencana untuk kamu. Kamu perlu melewati ini. Ternyata pengalaman itu kalau kita hindari, berarti kita keluar dari latihan Tuhan. Orang nggak berdoa saja, kalau dia akhirnya dapat peluang, bisa jadi itu dari Tuhan. Apalagi kalau kita berdoa, mestinya kan itu Tuhan yang buka jalan. Situasi apapun harus dihadapi. Keadaan apapun tidak boleh hanya berkeluh kesah. Tetapi hadapi, selesaikan, dan ambil pembelajaran yang terbaik untuk hidup kita. Dan izinkan Tuhan bekerja untuk membentuk hidup kita lewat proses yang kadang-kadang tidak mudah. Berkeluh kesah, bersungut-sungut, tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah. Justru membuat jiwa kita semakin tertekan, membuat kita lebih mudah stres, dan hubungan kita dengan orang sekitar kita jadi buruk. Jadi dampaknya lebih buruk daripada ketika kita belajar pasrah mengikuti prosesnya Tuhan sambil membiasakan bersikap yang positif dengan masalah yang ada. Nah, kita sekarang lihat, ternyata memang tidak hanya umat yang sekarang Harun dan Musa gagal nih menghadapi umat Israel yang tegar tengkuk luar biasa itu. Di bagian ini ternyata mereka orang yang begitu lembut hati pun juga bisa gagal. Kita lihat ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat dan dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hei orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara-saudara, kegagalan Musa bukan karena dia tidak memberikan air. Orang Israel bersungut-sungut karena tidak ada air untuk mereka minum dan untuk ternaknya. Kemudian Tuhan berkata, Musa kumpulkan mereka, kemudian bilang sama bukit batu ini, hei bukit batu, keluarlah air darimu. Cukup berkata-kata, tetapi ketika Musa akhirnya kumpulkan umat Israel, itu dengan emosi ternyata. Dengar ini, kalian ini orang durhaka, aku akan berikan minum ini. Dia angkat tongkatnya, dia pukulkan tongkatnya itu ke gunung batu itu. Keluar air. Kelihatannya solusinya selesai kan? Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan yang dilakukan Musa.
Musa melakukannya sambil bersungut-sungut, sambil dongkol, sambil marah. Ini bukan kebiasaan Musa sebenarnya. Musa itu orang yang lembut hati sekali. Bahkan memang Alkitab tulis, dari semua manusia Musa lah orang yang sangat lembut hatinya. Tetapi manusia ada batasnya. Ternyata Musa ada kelemahan juga. Dia lakukan satu kesalahan. Hei orang durhaka. Dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan tetapi dengan emosi yang tinggi. Akhirnya dia justru lakukan sesuatu yang tidak sesuai yang Tuhan perintahkan. Tuhan hanya bilang, bicara saja kamu, keluar air. Tetapi dia perlu pukul, itu ungkapan emosinya. Itu reaksi negatifnya terhadap rengekan orang-orang Israel yang minta air. Pernah dimarahin orang tua? Ayah kita, ibu kita. Kadang-kadang dalam kejengkelannya mungkin memberikan yang kita minta. Tetapi sambil dilempar. Tapi sambil marah. Itu ya. Itu reaksi negatif terhadap sebuah masalah. Bagi Musa masalahnya bukan air. Masalahnya adalah tuntutan umat Israel yang begitu kuat, yang membuat dia tertekan menghadapi mereka, yang menguji kesabarannya betul. Ya, masalah kan bisa macam-macam ya. Bagi pemimpin kan seperti itu, bagi orang tua, bagi pemimpin itu tekanan atau masalah itu tidak selalu real masalah, tetapi orang-orang yang dia pimpin ini, orang-orang yang dia asuh ini, kadang-kadang reaksinya, sikapnya itu membuat jengkel memang ya. Kita baru tahu nanti kalau jadi orang tua. Kita baru tahu kalau kita jadi pemimpin, baru tahu bagaimana tuntutan orang-orang yang kita pimpin ini kadang-kadang membuat kita jengkel karena tuntutannya sangat menekan, sangat mengganggu kesabaran kita. Tapi tidak boleh ini menjadi sebuah pembenaran, tetap salah. Makanya Tuhan juga mendisiplin Musa setelah itu. Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian, hanya bisa melihat saja. Pemimpin berarti tanggung jawabnya lebih besar dari yang dipimpin di hadapan Tuhan loh. Makanya saya heran kalau orang itu kok melakukan segala macam cara hanya ingin dapat jabatan. Tuntutan tanggung jawab di hadapan Tuhan kan lebih besar itu ya. Dua kelompok ini kita bisa mengerti, berarti reaksi negatif terhadap masalah, kelihatannya masalahnya selesai, tetapi menimbulkan masalah yang baru. Ini mending, ada orang yang reaksi buruk, reaksi negatif terhadap masalah, masalahnya tidak selesai, tetapi justru tambah masalah yang baru. Yang ini masih mending nih, jadi air dapat, tetapi masalahnya baru. Ada masalah yang baru kan? Termasuk Musa dan Harun ini kena disiplinnya Tuhan nih. Gara-gara berkeluh kesah. Gara-gara tidak bisa tahan emosinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tahu batas kemampuan kita menghadapi masalah, menghadapi pencobaan. Harusnya kita belajar untuk bisa melihat dengan cara yang positif, meresponinya dengan positif. Jangan bereaksi negatif, mencurigai Tuhan, mencurigai teman, mencurigai orang tertentu. Sepertinya mereka rekayasa membuat hidup kita menderita. Daripada seperti itu lebih baik kita datang kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, apa yang harus aku kerjakan. Solusinya seperti apa Tuhan? Supaya akhirnya kita bisa meresponi masalah kita dengan benar, dengan positif, sesuai kehendak Tuhan. Kita akan menyelesaikan masalah kita tanpa masalah yang baru. Karena kita mengikuti perintah Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan katakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau begitu peduli dengan keadaan kami. Engkau mengerti keadaan kami sebagai pribadi. Seringkali kami mudah sekali bereaksi negatif ketika ada masalah yang datang. Padahal Tuhan sudah ajarkan kami bahwa semua pencobaan itu biasa. Tuhan sudah takar sesuai dengan kekuatan kami.
Semua orang bisa mengalaminya dan Tuhan akan menolong ketika kami ada masalah. Kami juga berulang-ulang mendengar bahwa Tuhan bicara, jangan kamu khawatir, jangan kamu cemas, serahkan khawatirmu, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan juga sudah berkata kepada kami, berbahagialah engkau jika engkau mengalami berbagai macam pencobaan. Karena lewat pencobaan itu karakter kami, ketekunan kami itu benar-benar ditingkatkan kualitasnya, diperbaiki, diperbaharui, diperhalus oleh Tuhan. Tetapi meskipun kami sudah mendengar firman Tuhan berulang-ulang, kami masih gagal. Kami masih berkeluh kesah, kami masih bersungut-sungut, kami masih meresponinya dengan emosi yang tinggi, sehingga kami menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah yang baru, justru membuat masalahnya bertambah melebar, tambah rumit, tambah sulit untuk diatasi. Ampuni kami Bapa, firman-Mu saat ini mengajarkan kepada kami, supaya kami belajar meresponi dengan cara yang benar setiap masalah yang terjadi. Tuhan ampuni, supaya kami tidak mencontoh sikap orang Israel yang begitu sering bersungut-sungut, supaya kami juga tidak gagal seperti Harun dan Musa yang tidak bisa tahan lagi dengan emosinya yang jengkel, yang marah, sehingga justru menimbulkan masalah yang baru dalam hidupnya ke depan. Tuhan ajar kami, Roh Kudus jamah setiap hati kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang lembut di mata Tuhan, bisa dibentuk, bisa diarahkan, bisa diperbaiki oleh Tuhan. Tuhan menjamah setiap hati kami, setiap saudara-saudara kami yang bergabung dengan Rest and Guard saat ini, supaya mereka punya sudut pandang yang baru terhadap masalah. Mereka bisa meresponi dengan cara yang benar terhadap masalah. Mereka tetap percaya di balik setiap masalah, sebenarnya Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup mereka. Hal inilah yang bisa mereka alami Tuhan. Sesuatu yang baik terjadi di balik setiap masalah yang dihadapi anak-anak-Mu. Masalah apapun yang sedang dialami saudara-saudara kami, baik masalah kesehatannya, masalah rumah tangganya, masalah pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, masalah pendidikannya, masalah-masalah apapun yang sedang mereka hadapi, mereka mulai bisa melihat saat ini tangan Tuhan tetap bekerja untuk melakukan sesuatu yang baik. Mereka berhenti untuk bersungut-sungut, tetapi mulai bersyukur, mulai berserah, mulai optimis melihat kemungkinan-kemungkinan baik yang Tuhan sediakan lewat masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar untuk meresponi secara positif setiap masalah akan menentukan jalan hidupmu selanjutnya. Kalau saat ini saudara-saudara sedang bergumul dengan soal kesehatanmu, soal rumah tanggamu, soal pekerjaan, ekonomi, apapun yang sedang jadi pergumulan saudara, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menuliskan pergumulan doa di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Doa dan harapan kami senantiasa saudara semua diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.